Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya berduet dengan pengamat politik Islam andalan kita, doktor muda kita, dosen muda kita, Bapak Dr. Ridwan Pawalang, MHI. Gimana kabar, Dinda Dokter? Alhamdulillah, sehat Kak. Alhamdulillah. Beliau ini sudah jadi pejabat kampus, jadi semakin sibuk. Baik sahabat dan sobat IPISO bersama Dinda Dokter, saya selalu menyebut beliau Dinda Dokter. Saya akan berbincang-bincang dalam kurun waktu 30 menit sampai 45 menit ke depan. Tentunya berkaitan dengan dinamika Pilgub Sulawesi Selatan. Dinda Dokter, Pilgub ini memang masih cukup lama ya. Siap. Karena ada Pileg dulu, ada Pilpres dulu. Namun kalau kita lihat apalagi istilahnya gendangnya ya. Betul. Itu sudah sangat kayak dekat sekali. Ya. Bagaimana saya lihat figur-figur ini sudah bermunculan, dan saya lihat pergerakan-pergerakan tokoh-tokoh yang berbasis partai politik atau pemimpin partai politik juga sudah memainkan strategi-strateginya. Ya. Tentunya memang tahapan awalnya adalah memenangkan pileg dulu untuk partai yang dia pimpin bagi tokoh yang berasal dari partai politik ataupun misalnya figur yang berharap misalnya dukungan partai politik tertentu. Betul. Pasti dia juga terlibat akan membantu partai itu di pileg. Nah, kalau kita lihat ini, Sulsel ini kelihatannya ada banyak figur yang bermunculan, dan ini yang perlu kita analisa seperti apa ke depan. Apakah potensi seperti Pilgub 2018 lalu dengan menghadirkan 4 pasangan, ataukah misalnya akan ada penambahan pasangan atau ada pengurangan. Dan setelah itu kita akan membahas siapa-siapa yang layak mewakili gerbong-gerbong. Setelah kita menganalisa ada berapa kelayakan gerbong yang akan muncul dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Dinda. Nah, itu pertanyaan saya. Kira-kira kalau menurut analisa Dinda Dokter ini, potensi-potensi di Pilgub nanti akan muncul beberapa gerbong politik. Menurut analisa Dinda seperti apa? Ada berapa kira-kira gerbong politik yang akan muncul? Silakan, Dinda Dokter. Baik, izin Kak Kadir, saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi di acara IPISO Rumah Edukasi. Terima kasih Kadir. Sama-sama Dinda Dokter. Telah memberikan ruang, paling tidak di kursi ini kembali duduk ya. Seluruh tim IPISO, terima kasih atas dedikasinya tentu ya. Ya menyiapkan tim IT peralatan syuting, saya pikir diskusi kita pada malam ini. Terutama sahabat kita Kansarif. Saya kira perlu kita sebut khusus Kansarif ya. Biar pemirsa kenal ada namanya Kansarif. Aktor di belakang layar. Aktor betul, aktor yang sangat expert lah barangkali ya bagi tim IT. Baik Kak Kadir, terkait barangkali dinamika yang saya pikir sedang berjalan, saya pikir ya. Dinamika politik di Sulawesi Selatan ini selalu dinamis. Selalu dinamis, benar. Dan mewarnai. Mengapa? Karena Sulsel ini memang punya kesadaran politik yang lebih. Loncatan-loncatan politiknya Sulsel ini ya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Oleh sebab itu saya pikir bahwa Sulsel ini klaim dan paling tidak pemberian posisi bahwa Sulsel ini sangat signifikan dan cukup berpengaruh terhadap perpolitikan nasional, terhadap apa yang terjadi di lokal. Oleh sebab itu saya pikir di awal juga perlu saya sampaikan barangkali terkait dengan beberapa figur tentu saja ini tidak lepas dari Pileg 2024. Benar. Ya.
terkait dengan berapa dan seterusnya, barangkali kita belum membahas ya kaitannya presentasi kursinya. Ya, benar. Nah, karena masih panjang ini ya, masih panjang. Ada tahapan yang harus mereka tahapan. lewati. Betul. Betul. Tetapi kalau kita boleh pada kesempatan ini mengasumsikan, memprediksi, menganalisis terkait dengan peta-peta figur berdasarkan apa dinamika yang ada, gestur yang ada, dan ketokohannya, posisinya di partai politik dan di DPR mungkin Kak Kadir, tentu saja paling tidak ya untuk tidak menafikan yang lain, sebut saja misalnya hari ini Bapak Gubernur Andi Sulaiman, Andi Sudirman Sulaiman. Tentu saja atau gerbong mereka ya. Atau gerbong mereka. Tentu saja itu penting untuk diingat bahwa ini adalah salah satu gerbong yang kemungkinan akan muncul pada periode. Karena sudah jadi petahana. Petahana betul. Yang kedua, Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras. Yang hari ini juga beliau adalah anggota DPR RI kedua periode, kedua kalinya di DPR RI Dapil 2. Tentu saja ini juga patut untuk diperhitungkan ya. Gerbongnya, infrastrukturnya sudah bergerak Kak Kadir ya. Yang berikutnya ada RMS melalui Nasdemnya. Beliau juga ini kan mantan bupati, punya figur-figur lain dan anggota DPR RI hari ini. Ya, tentu saja beliau tentu mempersiapkan bersama gerbongnya timnya sebagai bagian daripada kewajiban partai politik barangkali ya. Benar. Kewajiban partai politik itu kayak selaku ketua partai dia berkewajiban menciptakan gerbong yang kuat. Betul. Yang keempat Kak Kadir, tentu kita tidak bisa nafikan bahwa Sulsel ini pernah di masa lalu dan hari ini masih bertekad. Partai Golkar tentu akan mengusung. Apakah melalui ketumnya, Pak Ketua, Pak Wali Kota kita, Pak TP, atau Pak Pawe. Dan kita memahami bahwa Golkar ini memiliki banyak kader potensial. Banyak. Artinya apa? Bahwa ini juga akan muncul dan memunculkan. Sudah ada Pak Iyas juga. Sudah ada Pak Iyas. Betul kan? Pak Iyas kita ini luar biasa. Saya beberapa malam yang lalu saya perjalanan dari selatan PP. Sepanjang jalan saya ngopi sama kawan-kawan, teman-teman di sana. Rupanya Pak Iyas ini ke selatan luar biasa. Konsolidasinya sampai ke pelosok. Sampai ke pelosok ini menyapa loyalisnya, menyapa masyarakat dan seterusnya dengan berbagai kegiatan-kegiatan hadir. Dan saya pikir itu adalah bagian sebagai seorang politisi, pejabat dan mantan pejabat ya. Kebahagiaan beliau, mereka ini adalah ketika mampu berkontribusi dengan pendekatan-pendekatan politik. Saya pikir itu ya Kadir. Saya kira ini sebagai sebuah pengantar saja Kadir, mungkin bisa dilalami barangkali dan seterusnya. Dan mungkin Pak Dir akan memberikan informasi juga atau maka mau nanyakan yang berat-berat barangkali. Saya kembalikan Kadir. Baik sahabat dan sobat IPISO. Itu tadi pembuka dari Dinda Dr. Ridwan Paulang dalam menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Memang kalau kita lihat sampai hari ini 4 gerbong ini yang disinyalir punya potensi kuat untuk memunculkan figur-figur di perhelatan Pilgub ya, di kontestasi Pilgub 2024. Saya sepakat sekali tadi dan sampai hari ini kalau dilihat dari semua aspek ya baru 4 gerbong ini yang sangat potensial. Nah, ini yang kita perlu cermati satu persatu perwakilan dari 4 gerbong ini. Nah, kita tentu mulai dari Andi Iwan Darmawan Aras. Menurut Dinda Dokter ini apa daya tarik seorang Andi Iwan Darmawan Aras ini? Di Gerindra ini kalau dilihat sendiri dia, tunggal. Dia seperti menjadi perwakilan tunggal dari gerbongnya, gitu. Nah, ini kan tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi sosok seorang Andi Iwan Darmawan Aras. Betul. Kenapa? Karena dia sendiri menjadi benteng, menjadi top power, ya bahkan menjadi top elektoral bagi partai dan ya dirinya sendiri, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat daya tariknya ini apa sih beliau ini sehingga bisa menciptakan satu gerbong dan seperti apa peluangnya? Seperti itu, Dinda Dokter. Baru kita membedah yang lain. Siap Kak Kadir. Ini berat ini Kak Kadir karena satu persatu figur ini ya. Iya. Tapi
tentu saja sebagai saya berpikir bahwa Andi Iwan Darmawan Ares ini adalah figur yang kurang lebih 10 tahun ini muncul di Sulawesi Selatan. Betul. Beliau sudah mulai melintang di Nusantara ini barangkali ya, lalu kemudian kembali ingin membangun daerahnya. Dapil 2 itu termasuk dapil panas. Kalau untuk tidak mengatakan ganas itu Kak Kades. Tetapi beliau ini sebagai seorang pendatang di kurang lebih 10 tahun ini itu mampu memperlihatkan suara melampaui dan di atas rata-rata. Artinya apa? Kalau menyebut dapil 2 itu dapil neraka, dan itu bagian dari dapil saya Kadir. Saya beberapa kali memilih di tempat ini. Iya. Jadi memang Andi Iwan Darmawan Ares itu ini adalah atau Andi AIA ya. Iya. Akronimnya AIA. Iya, disingkat AIA. Itu memang istilahnya apa ya? Di dapil 2 itu ada preferensi baru ya. Figur baru yang memberikan apa istilahnya? Menjanjikan menjanjikan dan mampu membuktikan terhadap apa yang pernah disampaikan kepada voternya, kepada masyarakat yang khususnya dapil 2 yang bagian daripada pemilih beliau, dapil beliau. Dan itu saya memang sangat yakin bahwa beliau ini punya potensi, punya kekuatan Kadir untuk kemudian bertarung. Gitu? Saya pikir itu ya, kalau kita bertanya apa sih yang menarik, apa sih yang membuat AIA ini mampu untuk kemudian hadir ya pada kesempatan ini dalam dinamika perpolitikan di Sulawesi Selatan. Betul. Saya pikir pembuktiannya di situ bahwa secara demokrasi dan hukum beliau terbukti sebagai petarung dapil 2, anggota DPR RI mewakili dapil 2 periode, kedua kalinya ini Kak. Tentu saja bahwa daerah ini signifikannya cukup besar barangkali voternya, pemilihnya. Dan ini juga irisan-irisan geopolitik di dapil 2 ini kan cukup besar dan kompetisinya ketat. Kompetitornya juga cukup kuat. Cukup kuat. Bisa saja kan banyak petarung-petarung di situ yang berafiliasi dengan Pak Bupati, berafiliasi dengan sosiologinya kan, betul. Dan seterusnya. Tentu saja ada aspek-aspek lain. Nah, saya pikir itu adalah posisi yang pertama perlu saya sampaikan kepada pemirsa dan kita semua. Yang kedua, kekuatan kedua ini adalah mengapa beliau muncul ya dan layak menjadi figur ke depan ini sebagai bagian dari 4 figur yang saya sebutkan di awal tadi. Beliau adalah ketua partai. Ya, ketua partai dan hari ini masih tunggal. Doh? Beliau ini masih istilahnya single single factor. Nyaris kayak tidak ada saingan ya. Artinya apa Kak Kadir? Bahwa persoalan figur dan kandidasi barangkali ya dan tokoh di internal itu sudah selesai PR-nya. Selesai PR-nya nih saya pikir ya. PR beliau di internal partai sejauh ini dan kemungkinan besar ke depan itu sudah selesai. Tidak ada lagi dinamika. Saya pikir semua akan menyepakati itu samikna wa ta'na lah. Barangkali begitulah Kak Kadir. Mengapa? Karena memang beliau selain bagian daripada punya prestasi menang di 2 periode di dapil 2 itu juga adalah ketua partai. Hadirnya sebagai ketua partai itu bisa dibayangkan bahwa beliau ini adalah anggota DPR RI. Harusnya beliau kan begitu. Harusnya beliau pengurus DPP. DPP aja lah begitu kan. Saya pikir itu ya. Tadinya DPP. Harusnya DPP. Tadinya kan dia DPP. Nah, betul. Tapi diminta menjadi ketua DPP. Tentu saja Bapak Prabowo ini punya plan politik ya. Plan politik seperti apa ke depan dan seterusnya ya. Juga barangkali ingin di internal partai ini konsolidasi menjelang pileg dan pilpres. Betul. Begitu pula dampaknya, impactnya ya saya pikir adalah pilkada, Pilgub Sulawesi Selatan. Mereka saya pikir di internal Gerindra ini itu sudah cukup matang lah persiapan dan evaluasi dari pilpres, dari pileg, dari pilkada ke pilkada dan seterusnya. Saya pikir Gerindra hari ini itu cukup matang dari sisi evaluasi dan persiapan untuk ke sana menuju 2024 Kak Kadir. Daya tarik seorang Puang AIA
kira-kira menurut kajian Dinda Dokter, mampukah dia memenangkan pemilu di Sulsel untuk Gerindra dan memenangkan Prabowo dalam kapasitas apapun Prabowo, apakah dia calon presiden atau calon wakil presiden? Menurut analisis Dinda, apakah sosok seorang Aiya ini mampu kira-kira menurut analisis Dinda? Paling tidak kan kriterianya tadi itu. Iya. Modal utamanya beliau sudah berhasil menang 2 periode Iya. di dapil itu. Untuk prestasi pribadi. Ya, prestasi pribadi. Tentu saja kita berharap, harapan kita bahwa preferensi voter beliau di Pileg itu juga tidak terlalu jauh, ya, pengabaiannya terhadap figur calon di Pilpres. Kan begitu, Kak Kadir? Walaupun di beberapa tempat barangkali ada kasus bahwa ketika dia memilih caleg itu berbeda daripada saat memilih calon presiden. Kan ada kasus-kasus begitu, Kak Kadir. Betul. Tetapi kalau itu bisa diyakinkan melalui program-program dan bagaimana endorse yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan dan pola kampanye yang dilakukan oleh tim Gerindra di Sulawesi Selatan ini melalui Puang AIA ini, saya pikir bisa saja itu akan bahwa ketika memilih Puang AIA, maka otomatis misalnya kan memilih juga calon presiden. Iya, karena gitu, kan ini Kak. Pileg dulu dengan Pilpres duluan Dinda. Itulah. Bukan pilkada, bukan pilgub dulu kan? Betul. Nah, sejauh yang Dinda lihat, Dinda Dokter, apakah dia memang punya kesiapan, punya kemampuan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres? Singkat saja, menurut Dinda. Saya melihat ada potensi. Ada potensi. Ada potensi dan itu cukup kuat lah saya pikir. Selain itu saya tambahkan ya, Iya. tolong dikasih kesempatan sedikit ya, Kadir. Iya. Sekarang ini perubahan dan evaluasi dan konsolidasi internal Partai Gerindra Sulawesi Selatan ini cukup signifikan dan kencang. Kencang, Pak. Kencang ini mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan bahkan Berbasis sampai TPS katanya. kalau sampai di ranting berbasis TPS, saya pikir itu luar biasa. Dan itu saya pikir sebuah terobosan baru dilakukan oleh Partai Gerindra ya. Di tangan AIA ya? Di tangan AIA. Karena memang ya pemilih kita kan ada di TPS. Iya. Gitu? Kalau bagus, apik ini pekerjaan selesai, persiapan, ya saya pikir itu bisa menjadi instrumen untuk menghadirkan sebuah kekuatan. Istilahnya kan kalau dulu orang tua kita itu apa bahasanya itu ya? Ada jangkar yang dibuat itu dari apa, Kak Kadir? Dari bambu. Iya. Gitu? Kalau orang Makassar di kampung saya namanya buhu. Iya. Untuk menada udang yang datang gitu. Iya. Bisa dipasang saja kan. Iya. Jadi infrastruktur ini saya barakkan itu alat itu tadi menangkap ikan udang itu. Iya. Jadi tak ada aja sebentar datang, Pak. Masuk. Dan dia bahagia di dalam situ kan. Artinya apa? Ketika dia memilih ini partai, memilih figur ini, dia akan bahagia dan saya pikir itu apa ya istilahnya Kak Diri. Kalau orang itu bicara konsep dan mampu membuktikan, orang akan senang. Berbeda ketika seseorang itu banyak materi-materi kampanyenya, janji-janjinya, tetapi tidak ada yang terbukti. Itu persoalan itu Kak Diri. Bilang orang Makassar, caritan aja. Nah, inilah yang saya pikir politik itu selain kampanye, saya pikir pembuktian juga. Itu penting untuk dicatat oleh kita semua. Baik, sahabat dan sobat episode, makin menarik diskusi kami berdua bersama Dinda Dr. Ridwan Pawalang, sahabat dan sobat episode. Baik, kita akan semakin mendalami Dinda Dokter Nasdem ini. RMS sudah selesai dengan kefigurannya ya. Siap. Cuma memang banyak juga yang memprediksi kelihatannya beliau lebih fokus di pusat. Siap. Dan ada sinyal bahwa dia cenderung membedah, mengkaji figur internal maupun eksternal. Siap. Nah, perwakilan Nasdem ini yang kemungkinan menurut analisa saya ada Dani Ramdan Pembanto, Wali Kota Makassar ya. Ada Fatmawati Rusdi, tentu istri beliau sendiri, selain Rusdi Masih ya. Kalau Rusdi Masih sih ingin maju, kalau menurut saya sudah pasti dia yang diusung. Iya, betul. Karena menurut saya berapapun figur dari internal partai tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan RMS. Kalau dia ingin maju, pasti dia yang akan diusung. Siap. Kemudian ada juga gerbong dari Yasin Limpo, ada Bapak Bupati keren kita ini, Bapak Adnan Purisita. Ya. Nah, kalau dilihat
pendekatan koalisi di pilkada Pilwali Kota Makassar Gerindra dengan Nasdem kan efektif ya memenangkan Pilwali. Ya. Apakah ini ada potensi itu dilanjutkan ke Pilgub? Dalam arti kata kan ini ada juga sinyal bahwa ternyata AIA ini Andi Iwan Darmawan Aras ini itu ternyata intens komunikasi dengan Adnan Puricita. Ya. Entah apa kayak mereka. Tetapi kan tentu sebagai dua tokoh muda ya tentu mereka pasti banyak membicarakan tentang politik Sulawesi Selatan ya seperti Siap. itu. Adakah potensi menurut kajian Dinda Doktor koalisi Gerindra Nasdem ini menghadirkan paket AIA Adnan? Dalam arti kata, relakah Pak Adnan kira-kira kalau diperintahkan partai ya kan untuk berpasangan dengan AIA? Sejauh mana peluang itu ketika itu terjadi menurut analisis Dinda? Silakan. Siap Kak Kadir, tentu saja ini menarik lagi ya, menarik dan saya pikir ini adalah bagian daripada pola baru menurut saya. Selama ini yang disebut-sebut ya adalah RMS Adnan. Ya itu kan menguat juga. Nah itu menguat. Ya, ada juga yang mengatakan RMS lebih cenderung mengejar jabatan nasional. Oke. Ya. Jadi memang saya pikir sosok RMS ini sebagai sosok yang punya pengalaman, ya figur yang punya pengalaman bertarung di kabupaten dan itu mampu memenangkan, begitu pula mampu memenangkan Pilwalkot Makassar, mendorong istrinya, dan beliau sendiri secara personifikasi mampu menang telak di Dapil 3 DPR RI, juga saya pikir itu adalah sebuah kekuatan ya, sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan. Ya, yang patut diperhitungkan. Makanya saya sebutkan di awal bahwa Pak RMS melalui Gerindra juga sampai detik ini ya bukan juga tunggal-tunggal banget, begitu kan? Tetapi sepertinya kalau beliau serius tentu akan selesai juga PR di internal mereka, ya toh? Akan selesai. Nah sekarang kalau misalnya Puang AIA itu membangun komunikasi dengan Pak Adnan, Bupati Kabupaten Goa ini, saya pikir juga itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Saya pikir dua sosok figur ini ya, itu adalah figur yang masih muda-muda semua lah ya. Kalau boleh saya katakan, mau mami nih Puan dan Pak Adnan, ya adik kakak lah ya. Adik kakak, tidak terlalu jauh beda lah ya, tidak jauh beda. Dan saya pikir juga itu tidak juga menutup kemungkinan terlepas Pak Adnan dan Puang AIA ini akan melanjutkan itu barang. Tapi kalau komunikasi itu bisa saja terjadi atau sedang terjadi, saya pikir menarik dan akan menjadi diferensiasi terhadap perpolitikan figur-figur yang ada selama ini Kak Kadir. Dan itu saya pikir signifikan. Ya karena ini juga Bosowa ya. Dan dapil beliau dengan iris yang ada Puang AIA, begitu Pak Adnan dengan gerbong beliau, ya tentu saja cukup mewakili lah geopolitik selatan ya, paling tidak Goa Makassar dan seterusnya. Dan saya pikir kalau ini terjadi Kak Kadir, wah saya pikir tidak terlalu sulit barangkali Partai Gerindra untuk itu. Dan kalau ini terjadi ya, saya mengasumsikan begini Kak Kadir, bahwa ketika terjadi ada komitmen sebelum pileg, ya, saya pikir ini menarik. Iya. Dan itu cukup berpengaruh, mempengaruhi perolehan suara partai politik dan pileg itu sendiri Kak Kadir. Kalau itu terjadi dan bisa dilakukan oleh figur-figur yang ada, ya kan ini saya pikir penting untuk kemudian dipikirkan Kak Kadir, bahwa ketika terjadi ya komitmen politik, koalisi di awal sebelum masuk pileg, sebelum masuk pilpres, menarik sekali itu Kak Kadir. Dan itu akan mempengaruhi kursi. Kan ini kan semangatnya Dinda Dokter dari Pilwali ya. Iya, betul. Dahsyat sekali nih koalisi Gerindra Nasdem ya, betul, menangkan Ramdan Pomanto dengan Fatmawati Rusdi. Betul. Kalau memang seandainya Pak RMS lebih memilih untuk menjadi tokoh nasional, dan cenderung misalnya mempersiapkan eksternal maupun internal, saya pikir kenapa tidak mengulang koalisi Gerindra Nasdem ini yang sukses di Pilwali kan. Betul. Gitu. Nah tinggal
Ya tentu kalau kita lihat di Nasdem kan ada juga Fatmawati Rusdi, Betul. ada Bapak Ramdan Pomanto. Kan Ya. selain Pak Adnan sendiri kan ada Pak Ramdan Betul. Pomanto yang juga mungkin cocok dengan Pak Andi Iwan dan Wan Aras ya. Betul. Karena kalau Fatmawati Rusdi sih kurang cocok karena satu geopolitik. Ya. Nah, tapi kalau Pak Ramdan Pomanto sebagai wali kota, Ya. Pak Adnan sebagai Bupati Goa, saya pikir cocok. Tinggal ini yang berat karena ketokohan mereka itu cukup Ya. berimbang. Betul. Untuk menentukan posisi 02 memang agak berat di antara mereka. Tapi kan di dunia politik itu ketika orang berbicara tentang daerah, tentang rakyat kan ya semua bisa dikompromikan, semua bisa Betul. baik, Dinda Dokter. Kita lanjut ke dua gerbong. Gerbong Andi Sudirman Sulaiman yang menurut isu yang beredar masih ada dua opsi. Apakah beliau selaku petahana saat ini yang tetap melanjutkan perjuangannya di mewakili rompongnya, gerbongnya untuk maju, atau kakaknya? Karena beredar juga Pak Andi Ambrang Sulaiman ini juga katanya didorong-dorong untuk menggantikan adiknya oleh orang-orang terdekatnya, terutama person to person dari IKA Unhas. Betul. Yang saat ini dipimpin oleh beliau kan gitu. Kemudian di Golkar sendiri, kalau dilihat dari pergerakan, banyak sih orang menjagokan Pak Iyas. Pak Iyas ini lebih layak diusung Golkar. Nah, kalau kita lihat di gerbong Sudirman dan Ambrang ini, siapa yang paling berpotensi maju mewakili gerbong ini menurut analisis Dinda Dokter? Dan apakah mereka ada potensi untuk juga menyatukan kekuatan dengan Golkar? Dan di Golkar itu sendiri seperti apa dinamika yang kita lihat? Apakah memang Pak Topan Pawe ini serius maju? Kalau kita melihat gaya berpolitiknya hingga hari ini, apakah dia serius maju? Atau kan pada akhirnya dia akan mengalah dan memberikan kepada Pak Iyas, sehingga gerbong Ambrang masih maju, gerbong Golkar juga maju. Atau bisa saja Sudirman ini pasangan dengan Topan Pawe, karena isu juga itu kan cukup aneh ya. Atau Pak Ambrang pasangan dengan Topan Pawe, atau bisa saja Pak Ambrang pasangan dengan Pak Iyas. Seperti apa analisa Dinda Dokter ini dalam perspektif analisa seorang pengamat politik? Silakan. Baik, Kak Kadir. Memang sih rumor yang beredar bahwa ke depan di internal keluarga Andi Sudirman Sulaiman ini itu terjadi opsi-opsi. Iya. Terjadi memang opsi-opsi dari rumor yang ada. Benar. Tapi ini kan saya secara pribadi belum pernah mendengar. Iya. Barangkali Kak Kadir sudah pernah mendengar. Sering saya dalam diskusi-diskusi di kafe-kafe itu banyak dibahas. Tapi maksudnya begini. Tapi kalau itu memang terjadi, saya pikir nggak ada masalah sih. Ya. Biasa saja. Biasa saja. Nah, tidak ada hal yang biasa saja dan itu boleh-boleh saja. Iya, tentu saja di internal keluarga beliau sudah mengkalkulasi. Betul sekali. Pasti sudah ada kajian ya. Sudah ada kajian. Betul. Apakah majunya dan tidak majunya ini itu mampu memenangkan. Betul. Gitu? Yang pasti bahwa Andi Sudirman Sulaiman hari ini sudah memimpin. Baik sebagai wakil. Sudah kemarin, petahana. Sudah petahana. Apakah itu akan ditinggalkan sebagai modal? Ya toh? Karena saya berpikir orang yang pernah memimpin, orang yang sedang memimpin lalu kemudian berhenti, itu ada dampaknya. Ya? Dan berbeda cara majunya, cara kerjanya, incumbent dengan newcomer. Iya. Kan begitu Kak Kadir? Benar. Itu? Andi Ambrang Sulaiman ya pendatang baru. Iya. Pendatang baru di Pilgub Sulsel. Tapi ketokohannya di nasional dibanding adiknya. Ya, saya pikir itu tidak bisa kita pungkiri. Mungkin karena itu Dinda Dokter. Karena ketokohannya Pak Ambrang sebagai mantan menteri. Betul. Dan dianggap bisa dikatakan donaturnya Pak Sudirman lah. Ya, betul. Mungkin itu ya yang mendorong orang lebih cenderung mendorong kakaknya. Silakan. Betul Kak Kadir. Tentu saja di internal mereka ini kan yang namanya adat kita di Makassar ini kan siapa tahu lebih. Iya. Walaupun Andi Sudirman barangkali di internal keluarganya ini sebagai sosok adik, beliau itu tetap diposisikan sebagai gubernur. Nah, satu sisi semua mafhum bahwa menjadi paketnya Prof NA, calon wakilnya Prof NA di 2018 kemarin, itu tidak bisa kita lepaskan dari peran sosok Andi Ambrang Sulaiman. Dan seterusnya Kak Kadir,
tentu saja hari ini kalau misalnya keduanya mau berkompromi, gantian dan seterusnya, ya saya pikir itu sah-sah saja. Silakan diselesaikan ya. Diselesaikan secara internal. Bukan persoalan ini, persoalan pulang menang ini nih, Dokter. Nah, itu maksud saya. Tentu saja kan catatan saya ya, rangkaian-rangkaian kita ya tentu saja sudah ada kajian. Ya, bukan saja mau ganti-gantian kan sebagai ini persoalan harus siapa yang bisa menang. Karena kayak namanya pemain bola, ada pemain baru masuk, cadangan dan seterusnya, tentu dia sudah berpikir. Kadang cadangan lebih kuat. Karena kan cadangan masuk, tentu saja kita berharap dia mampu berkontribusi signifikan kekuatannya kan mengumpan bola. Apalagi dia bukan cadangan sembarangan. Dibaratkan Cristiano Ronaldo yang cadangannya. Betul hadir. Nah, oleh sebab itu tentu saja keduanya ini selesaikan. Ya. Diselesaikan, walaupun saya kira Andi Sudirman hari ini juga sudah bekerja. Iya, saya lihat beliau cukup kerja keras. Cukup kerja keras dan serius ya. Serius. Gak main ini kakak. Iya, benar. Pengamatan kita begitu juga. Nah, oleh sebab itu tentu saja, apakah keseriusan beliau membangun sosial ini dengan caranya sendiri, kebijakan-kebijakannya itu adalah sebagai bagian dari persiapan incumbent. Atau seperti apa kita tidak tahu. Bahwa gerbong ini muncul dan sampai detik ini hadir, itulah menjadi dasar kita hari ini bahwa gerbong ini akan muncul. Nah, sekarang Kak Dir, apakah gerbong incumbent ini akan berkoalisi dengan Golkar? Itu boleh saja. Karakter Golkar itu karakter berkuasa. Iya, benar. Ya. Golkar ini apakah dari awal membangun koalisi untuk memenangkan, atau pasca pesta itu, pasca pemilihan itu, Golkar ini masuk sebagai bagian itu, karena memang dibutuhkan. Namanya politik kan dibutuhkan, paling tidak dibutuhkan koalisi-koalisi, komunikasi politiknya di DPR RI, di DPR kan, DPRD. Nah, dukungan-dukungan wakil rakyat di DPR tentu saja juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program kebijakan-kebijakan gubernur dan seterusnya Kadir. Kalau itu bisa misalnya akan berkoalisi, yang hari ini figur yang ada di internal Golkar ini kan ada dua paling tidak yang muncul hari ini Pak Kuto sendiri, Topang Pawe, Wali Kota Parepare, begitu pula mantan Wali Kota Makassar Bapak Iyas atau Pak Aco Ilham Arif Sirajuddin. Tentu saja kalau ini yang terjadi apakah figurnya. Nah, namun kalau ada sisi lain sisi lainnya itu adalah kalau Andi Sudirman berpasangan dengan Topang Pawe maupun Pak Iyas, saya pikir ini kan senior kelihatan. Ya, senior akan 02 misalnya kan, kalau terjadi. Karena sangat sulit barangkali mengubah posisi Andi Sudirman. Sebagai incumbent akan menjadi 02 kan, akan sulit. Kalau Iyas mungkin bisa dan siap jadi 02 kalau Pak Amran. Nah. Karena kan berlabel tokoh nasional. Tapi kalau Andi Sudirman mungkin agak berat. Ya, agak berat. Pasti Pak Iyas mengatakan, wah saya lebih layak jadi 01. Walaupun barangkali akan dihitung-hitung, dipikirkan. Mudah-mudahan bisa jadi malam kan. Yang kedua Kak Dir, kalau misalnya dari gerbong ini gerbong Andi Sudirman ini, misalnya Andi Amran Sulaiman akan muncul Pak Dr. Andi Amran Sulaiman akan muncul, Ketua IKA mantan-mantan kita ini muncul. Dengan komunikasi yang ada, putusannya jatuh sama beliau, saya pikir baik Pak Iyas maupun Pak Topang Pawe ini bisa menjadi 02-nya. Singkat saja, daya tarik Andi Amran Sulaiman atau Sudirman yang mana lebih kuat? Singkat saja. Masih sejauh ini sejauh ini Kakak Dir masih imbang lah menurut saya. Oh, masih imbang imbang. Karena adiknya gubernur Masih adiknya gubernur. Daya tarik Iyas dengan Topang Pawe masih berimbang lah saya. Masih berimbang. Tanyakan sangat hati-hati. Linda dokter ini sangat hati-hati. Nanti lah diurus lagi kan katanya putus seperti sana nanti kita Iya. Tunggu. Diskusi berikutnya. Baik. Sahabat dan sobat episode, menarik sekali diskusi singkat kami ini. Sabar sahabat dan sobat episode, ini masih panjang. Kita akan terus bersama-sama dengan Linda Dr. Ridwan Pawalang untuk terus membedah dinamika Pilgub Sulsel dari bulan ke bulan ke depan. Begitu ada dinamika baru, beliau kita undang lagi ke episode untuk menganalisa perkembangan politik.
Baik, sekian barangkali Dinda Dokter untuk diskusi Siap. Pilgub. Kita akan ketemu lagi dengan diskusi-diskusi dengan tema-tema yang lain bersama Dinda Dokter Ridwan Pawalan, sahabat dan sobat Ipiso. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.